Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu setia hadir bersama kami. Dan karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan pada kesempatan malam ini kami akan membawakan satu kisah kiriman dari subscriber dari Cirebon. Halo Mas Haikal yang ada di Cirebon. Kisahnya luar biasa, apalagi ditambah dengan editing naskahnya oleh Mas Untung Prasetyo. Wow, Mas Untung yang selalu apik ya dalam pengeditan kisah dan dalam penulisan kisah-kisahnya keren-keren. Dan salah satu penulis favorit saya, makin nggak sabaran lagi nih untuk langsung masuk ke dalam kisahnya. Nggak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Malam mencekam di hutan Sumatera. Cirebon, Jawa Barat, sekitaran tahun 1944. Kisah ini terjadi ketika bangsa Indonesia masih dalam masa penjajahan Jepang, di mana sama-sama kita tahu bahwasanya Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Akan tetapi, penderitaan yang dialami bangsa ini jauh lebih parah dan jauh lebih mengerikan dibanding di saat penjajahan masa Belanda. Penjajah Jepang yang terkenal kejam, tidak mengenal belas kasihan, dan tidak segan untuk menghabisi rakyat kecil dengan berbagai macam cara. Selain itu, warga masyarakat pun diatur sedemikian rupa guna untuk mengurangi perlawanan dari para pejuang kemerdekaan bangsa. Dan kisah ini dialami oleh kakek buyutku yang bernama Baja, yang pada saat itu Baja sudah berusia sekitar 20 tahun. Baja yang sudah bekerja di bengkel milik pamannya selama 2 tahun, merasa sangat betah berada di Jakarta. Baja bisa dengan mudah mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Setelah 2 tahun bekerja di Jakarta, Baja pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke daerah asalnya dengan tujuan untuk melamar kekasihnya yang bernama Ningsih. Setelah 1 hari berada di kampung halamannya, Baja pun kala itu segera mengajak orang tuanya untuk mendatangi rumah Ningsih guna melamar gadis pujaan hatinya tersebut. Tapi sayang, Ningsih kala itu sudah terlebih dahulu dilamar oleh pemuda yang ada di desanya. Hingga akhirnya Baja pun harus kembali pulang dengan hati yang sangat hancur. Baja yang sudah tidak memiliki gairah hidup di kampung halamannya pun mengajak sang paman untuk kembali lagi ke Jakarta. Tapi sayang, sang paman yang bernama Yusuf kala itu tidak dapat langsung kembali lagi ke Jakarta dikarenakan beliau sedang sakit. Dan atas seizin pamannya pun Baja kembali ke Jakarta seorang diri dengan mengendarai mobil milik pamannya. Baja yang sebenarnya enggan untuk pergi ke Jakarta seorang diri kembali menimbang dan memikirkan perjalanannya nanti. Karena pada saat itu, kampung yang menjadi tempat tinggal Baja berada di pedalaman hutan belantara, hingga Baja pun harus melewati perjalanan hutan yang panjang untuk dapat mencapai jalan utama yang menghubungkan kota-kota lain hingga ke ibu kota Jakarta. Selain harus melewati hutan, Baja pun juga harus melewati sebuah perkampungan gaib yang dipercaya oleh warga setempat. Kampung tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Ya, makhluk-makhluk gaib penghuni kampung tersebut sama halnya seperti manusia pada umumnya. Hanya saja warga kampung gaib ini memiliki perbedaan di wajahnya. Perbedaan yang mencolok dari warga kampung gaib tersebut adalah mereka tidak memiliki garis bibir di bawah hidung mereka. Warga desa tempat Baja tinggal dan warga desa gaib tersebut memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan, warga desa setempat selalu memberikan sesajen-sesajen untuk menghormati warga kampung gaib di bulan-bulan tertentu.
Warga kampung gaib pun sering berinteraksi secara langsung dengan warga kampung dengan cara mendatangi para sesepuh desa dan juga warga desa biasa untuk menukar barang yang mereka butuhkan dengan barang yang sangat berharga di dunia nyata. Jadi, banyak warga dan para sesepuh desa yang mengenal baik makhluk-makhluk gaib penghuni desa gaib tersebut. Setelah memikirkan dengan seksama, Baja pun akhirnya memutuskan untuk berangkat ke kota Jakarta seorang diri dengan menggunakan mobil milik Paman Yusuf. Berangkatlah Baja menuju ke kota Jakarta di pagi hari dengan menggunakan mobil seorang diri. Setelah melewati perkampungan gaib dengan aman, Baja pun melanjutkan perjalanannya memasuki hutan belantara yang panjangnya puluhan kilometer. Setelah beberapa saat Baja memasuki pintu rimba, Baja kala itu melihat seorang kakek yang menggunakan pakaian serba hitam, menggunakan topi caping di kepala, serta membawa bambu yang dipikul di pundaknya. Baja pun menghentikan mobilnya tepat di samping kakek itu dan menawarkan tumpangan untuk kakek tersebut. Setelah berbincang cukup lama, kakek yang mengaku bernama Kipunuk itu akhirnya mau untuk ikut bersama Baja hingga sampai di ujung hutan belantara. Setelah berjam-jam melakukan perjalanan, mobil Baja kala itu dihentikan oleh 3 orang perampok yang menutupi wajah mereka dengan kain sarung. Para perampok tersebut pun meminta Baja untuk menurunkan semua barang yang ada di dalam mobilnya, tapi di sini Baja menolak karena di dalam mobilnya hanya ada beberapa jerigen bahan bakar kendaraan yang sedang ia gunakan tersebut. Karena sudah menolak permintaan para perampok itu, Baja pun lalu dipukuli, bahkan sampai hampir kehilangan kesadaran. Tapi ketika Baja kala itu hampir saja pingsan, Baja melihat Kipunuk menghajar semua perampok itu. Tapi belum sempat Baja menyaksikan pertarungan Kipunuk, Baja pun jatuh pingsan setelah ia dipukul kembali oleh salah satu perampok tersebut. Entah sudah berapa lama Baja kehilangan kesadarannya. Baja pun terbangun, mulai mengedarkan pandangannya ke sekitar mencari keberadaan Kipunuk yang tadi telah menolongnya itu. Tapi yang didapati oleh Baja di tempat itu hanyalah 3 orang perampok yang sedang tidak sadarkan diri. Mengetahui jika Kipunuk sudah pergi meninggalkannya, Baja pun segera melanjutkan perjalanan untuk segera keluar dari dalam hutan itu sebelum hari menjadi gelap. Dalam perjalanannya, Baja beberapa kali mendengar suara auman harimau yang menggelegar di tengah hutan yang sangat rimbun itu. Tapi Baja tidak merasa takut sedikit pun dengan suara-suara itu. Kala itu Baja justru berpikir jika dirinya sedang dalam penjagaan sosok makhluk gaib. Setelah cukup lama menempuh perjalanan, Baja pun akhirnya tiba juga di kota Jakarta. Keesokan harinya, Baja pun langsung membuka kios bengkelnya karena di sana sudah ramai dengan para pelanggan yang akan memperbaiki kendaraan mereka. Baja pun dengan senang hati mengerjakan semua pekerjaan hari itu karena pada saat itu suasana tenang dapat berubah mencekam dengan cepat. Para tentara Jepang yang terus saja melakukan kegiatan patroli pun tidak segan-segan menutup sebuah kios dan bahkan menghancurkannya jika kios tersebut dicurigai melakukan pelanggaran. Sekitar pukul 4 sore, tentara Jepang pun datang memberikan pengumuman bahwa keadaan sedang tidak aman. Seluruh kios diminta untuk ditutup dan seluruh warga dilarang keluar dari dalam rumah mereka. Jam malam pun diberlakukan di kota Jakarta kala itu. Jadi, ketika malam hari, semua orang dilarang untuk keluar dari dalam rumahnya masing-masing, apalagi beraktivitas di luar rumah. Di keesokan harinya, kios milik Paman Yusuf diserbu oleh tentara Jepang karena kios yang dijadikan bengkel kendaraan tersebut disinyalir dicurigai menerima perbaikan senjata milik pejuang Indonesia. Karena Paman Yusuf tidak ada di tempat itu, maka Bajalah yang harus menggantikan sang paman. Dengan berat hati dan juga rasa sedih, Baja pun mau tidak mau harus ikut tentara Jepang untuk dimasukkan ke dalam penjara. Setelah berhari-hari berada di dalam penjara Jepang, Baja pun mulai sakit-sakitan karena tidak setiap hari ia mendapatkan jatah makan dari tentara Jepang. Dan di saat seperti itulah, Baja mulai sering bermimpi dan juga berhalusinasi melihat Kipunuk hingga akhirnya Baja yang kondisinya kala itu tubuhnya benar-benar lemah bisa berkomunikasi langsung dengan Kipunuk
Dan selang beberapa saat kemudian, Kipunuk mengajak Baja untuk keluar dari penjara tersebut. Tubuh Baja terasa sangat ringan, hingga Baja menyadari bahwa kini tubuhnya benar-benar melayang di atas lantai penjara. "Sukmamu akan aku bawa ke desa gaib yang selama ini ada di dekat desamu," ujar Kipunuk sambil tersenyum dan membuat Baja menjadi tenang saat itu. "Bagaimana mungkin kita bisa pergi dari penjara yang dijaga sangat ketat ini, Ki?" tanya Baja yang merasa tidak yakin dengan apa yang diucapkan oleh Kipunuk. "Yang akan pergi dari desa ini hanyalah Sukmamu. Lihatlah di sana," ujar Kipunuk sambil menunjuk ke arah dinding penjara yang sangat pengap tersebut. Baja yang melihat tubuhnya kala itu terbaring lemah di lantai penjara merasa terkejut dan hampir menangis. Baja berpikir jika dirinya sudah meninggal dunia saat itu. Akan tetapi, Kipunuk pun menjelaskan kalau hanya inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Baja. "Aku sengaja mengeluarkan sukmamu dari ragamu. Tujuannya agar kau tak mati sia-sia di tempat yang buruk ini. Sukmamu akan mendapatkan energi baru untuk membantu tubuhmu bertahan lebih lama. Selain itu, kau juga merupakan salah satu keturunan dari pejuang di tanah air ini. Jadi aku berharap kau tidak mati dan membusuk di tempat yang hina ini, Nak," ujar Kipunuk menjelaskan. Dan setelah mendapat penjelasan dari Kipunuk, Baja pun bersedia untuk mengikuti beliau. Dan Baja pun harus kembali merasakan hal janggal setelah dia dan juga Kipunuk sudah berpindah tempat dengan sangat cepat. Ya, tempat Baja berada yang tadinya gelap dan pengap tiba-tiba saja berubah menjadi sejuk dengan udara yang segar serta cahaya pagi yang terasa menyejukkan hati. Di tempatnya berada saat itu, Baja melihat Kipunuk yang tadinya menggunakan pakaian serba hitam dan juga caping di kepalanya kini terlihat sangat berbeda. Ya, lebih gagah dengan pakaian kerajaan yang sedang digunakan. Setelah Kipunuk mengajak Baja untuk terus berjalan, Baja pun kala itu melihat para prajurit kerajaan yang menggunakan pakaian lengkap dengan senjata di tangan mereka. Para prajurit tersebut terlihat menundukkan kepala mereka ketika melihat Kipunuk berjalan di hadapannya. Setelah itu, Kipunuk pun mengajak Baja ke sebuah pendopo besar yang di tempat itu sudah tersedia makanan dan juga minuman yang membuat Baja langsung merasa sangat lapar. "Kemarilah, Nak, makanlah makanan yang telah kami sediakan agar kau dapat bertahan hidup," ujar Kipunuk yang langsung disambut anggukan kepala oleh Baja. Tanpa berpikir panjang lagi, Baja yang memang sudah berhari-hari tidak menemukan makanan di dalam penjara segera melahap habis makanan yang telah disediakan oleh Kipunuk. Setelah selesai makan, Kipunuk pun mulai menceritakan tentang kakek dan nenek Baja yang dulunya juga bersahabat baik dengan bangsanya. "Kakekmu dulu adalah seorang pejuang yang dengan semangatnya mampu mengusir para penjajah Belanda dari kota Cirebon," ujar Kipunuk yang membuat Baja sangat terkejut karena ia tidak pernah mengetahui siapa sebenarnya kakek dan neneknya dulu. "Desa tempat kakek dan nenekmu tinggal memang berbatasan langsung dengan desa gaib kami. Dan kami, para makhluk gaib yang bersahabat dan bersaudara dengan para manusia di desa, sering membantu mereka dalam melawan penjajah Belanda waktu itu," Imbu Kipunuk menjelaskan. Pantas saja Kipunuk mau menyelamatkan saya. Bahkan hingga berkali-kali Kipunuk datang untuk menyelamatkan. "Terima kasih, Ki," ujar Baja sambil menundukkan kepala. "Aku memiliki janji kepada kakekmu untuk ikut menjagamu, Nak. Jadi, sudah kewajibanku untuk menjagamu. Terlepas dari semua itu, kau memiliki takdirmu sendiri yang tentunya tak dapat aku ganggu lagi," balas Kipunuk. "Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih, Ki," sambung Baja. "Tidak apa, ini semua sudah menjadi kewajibanku," balas Kipunuk. "Bertahanlah menghadapi para tentara Jepang yang sangat keji itu. Mereka nanti akan membawamu ke sebuah tempat dan di sanalah kau akan menemukan takdirmu. Jadi,
Sekarang aku akan mengembalikan sukmamu ke dalam ragamu yang masih terbaring di dalam penjara. Bukannya aku tidak bisa mengeluarkanmu dari penjara itu, tapi aku tidak mau mengganggu apa yang sudah digariskan oleh Tuhanmu. Imbu Kipunuk menjelaskan kepada Baja. Baik, Ki. Saya mengerti. Sepertinya memang masih ada tugas yang harus saya jalani, jawab Baja dengan yakin. Sekarang, pejamkan kedua matamu. Aku akan mengantarkan kembali sukmamu ke dalam raga, ujar Kipunuk yang langsung disambut anggukan kepala oleh Baja. Beberapa saat kemudian, Baja pun terbangun dari tidurnya ketika tentara Jepang menendang tubuhnya. Baja terbangun dengan kondisi bugar setelah sebelumnya Sukma Baja telah menghabiskan banyak makanan di alam Kipunuk. Dan rupanya, makanan yang telah dihabiskan Baja merubah menjadi energi yang dengan cepat dapat menyembuhkan luka dan rasa sakit yang dialami tubuh atau raganya. Setelah terbangun dan dikeluarkan dari tempatnya dikurung, Baja lalu dikumpulkan bersama dengan 5 tahanan lainnya dan akan segera dipindahkan ke Pulau Sumatera untuk mengikuti kerja Romusa. Baja dan kelima tahanan lainnya merasa sangat sedih kala mendengar apa yang telah disampaikan perwakilan tentara Jepang tersebut. Tapi Baja yang teringat dengan semua ucapan Kipunuk tadi perlahan mulai tenang dan menyadari bahwa ini adalah bagian dari takdir hidupnya. Walaupun Baja harus mengalami nasib buruk, tapi Baja berusaha untuk ikhlas dan tetap tenang. Sampai di sebuah dermaga, Baja dan beberapa tahanan lainnya pun diminta untuk mengganti pakaian mereka dengan menggunakan pakaian tahanan Romusa. Dan setelah itu, Baja pun lalu dipindahkan ke sebuah kapal yang cukup besar untuk melakukan perjalanan menyeberangi lautan untuk menuju ke Pulau Sumatera. Setelah berlayar selama 3 hari, akhirnya Baja dan para tahanan lainnya pun mulai dipindahkan lagi ke sebuah truk besar dan mulai melakukan perjalanan darat menyusuri hutan di Pulau Sumatera. Setelah berhari-hari di dalam truk melakukan perjalanan, Baja merasakan ada sesuatu yang aneh terhadap tentara Jepang yang membawa mereka. Ya, para tentara tersebut seperti merasakan ketakutan ketika harus melewati hutan dengan jalan bebatuan yang sangat terjal. Para tentara Jepang itu berhenti sejenak dan mulai berunding. Di tengah kekhawatiran mereka itu, tiba-tiba saja hujan turun cukup deras dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali berjalan hingga sampai di perbatasan hutan. Tapi lagi-lagi, truk besar yang membawa Baja dan para tahanan serta tentara Jepang itu harus berhenti karena jalanan terjal di depan mereka tertutup tebing yang longsor. Mau tak mau, para tentara Jepang pun memilih untuk berdiam diri di tempatnya sambil menunggu hujan reda, dan setelah 2 jam menunggu, hujan pun tak kunjung reda. Komandan pasukan Jepang memilih untuk mencari jalan lain karena hari semakin sore. Mereka sebenarnya sudah tahu bahwa di daerah tempat mereka berhenti tersebut tidak aman. Dan akhirnya sang sopir dari truk besar tersebut pun mulai menyalakan kembali mesin kendaraannya. Tapi ketika truk hendak berjalan mundur, tiba-tiba saja muncul kawanan pendekar yang jumlahnya sekitar 10 sampai 15 orang. Para tentara Jepang pun mulai menembaki para pendekar yang ingin merebut tawanan mereka. Tapi hal itu tidak membuat para pendekar yang memiliki rambut panjang itu gentar atau mundur. Bahkan tembakan para tentara Jepang itu sama sekali tidak melukai para pendekar tersebut. Satu persatu tentara Jepang pun harus tewas di tangan para pendekar yang entah memiliki maksud baik atau sebaliknya. Hingga akhirnya tersisalah 10 tentara Jepang yang akhirnya menyerah dan juga 6 orang tahanan yang termasuk Baja di dalamnya. Para tentara Jepang dan para tahanan pun dibawa masuk ke dalam hutan. Sesampainya di dalam sana, mereka pun dimasukkan ke dalam sebuah kerangkeng bambu yang sudah disediakan oleh para pendekar tersebut. Para tahanan dan para tentara Jepang dipisah dan menempati masing-masing kerangkeng bambu. Baja yang kala itu berada di dalam satu kerangkeng bersama seorang tahanan asal Jakarta yang bernama Kasro mulai bertanya tentang di mana keberadaan mereka saat ini. Tapi Kasro pun sama seperti Baja, ia tidak tahu menahu tentang tempat mereka berada saat ini. Keadaan pun kala itu mulai mencekam ketika langit mulai gelap.
Bulu kuduk Baja mulai meremang, merasakan aura hitam yang tiba-tiba saja muncul di sekitarannya. Baja mulai memperingati para tahanan yang berada satu kerangkeng dengannya, termasuk Kasro. Baja meminta kepada mereka untuk tidak tertidur lebih dulu saat itu karena ada bahaya yang sedang mengintai mereka. Keadaan di dalam kerangkeng bambu tempat Baja dan Kasro berada pun terlihat tenang. Sangat berbeda dengan kerangkeng milik tentara Jepang. Para tentara yang sudah merasa lapar pun mulai mengamuk dan berusaha melepaskan diri dari kerangkeng bambu yang telah mengurung mereka. Padahal di sana ada 5 orang yang berjaga. Tapi para tentara Jepang itu seolah tidak takut dengan para pendekar yang berjaga. Ketika langit sudah mulai gelap, suasana pun kian mencekam ketika ada tentara Jepang yang kala itu berhasil meloloskan diri. Tapi hal itu malah membuat para pendekar yang berjaga seolah murka, dan tanpa berbasa-basi lagi salah satu dari kelima pendekar tersebut mengejar tentara Jepang yang melarikan diri. Suara auman harimau pun mulai terdengar menggelegar dan membuat nyali Baja serta Kasro menciut. Tak lama kemudian, dari arah tentara Jepang yang melarikan diri tadi muncullah seekor harimau besar yang sedang menggigit tentara Jepang yang melarikan diri tadi. Sosok harimau besar itu mulai mencabik-cabik tentara Jepang dan mulai memangsanya. Melihat seekor harimau besar sedang menikmati santapannya itu, 4 orang pendekar yang menjaga Baja dan para tahanan lain pun mulai bersikap aneh. Para pendekar tersebut mulai mendekati kerangkeng yang mengurung 4 orang tentara Jepang tersebut. Ya, keempat pendekar tadi mulai menunjukkan perubahan di tubuhnya. Secara perlahan tangan dari keempat pendekar itu ditumbuhi bulu lebat berwarna kecoklatan dengan garis hitam. Kuku-kuku di tangan mereka pun perlahan memanjang dan menjadi sangat tajam, dan setelah terdengar auman yang menggema di hutan tersebut, keempat penjaga tadi kini sudah berubah menjadi manusia setengah harimau. Tanpa ampun lagi, keempat manusia harimau yang tadinya adalah 4 orang pendekar itu mulai menyeret satu persatu tentara Jepang. Sama seperti harimau pada umumnya, mereka pun tanpa ragu memangsa keempat tentara tersebut hidup-hidup. Baja dan Kasro yang menyaksikan secara langsung pembantaian sadis keempat manusia harimau itu mulai ketakutan dan tubuh mereka gemetar. Baja dan Kasro yang kala itu sedang ketakutan pun mulai membangunkan keempat teman lainnya. Baja pun meminta agar semua temannya berjaga, mengingat kondisi mereka saat ini sangat terancam. Setelah selesai menyantap habis para tentara Jepang, manusia harimau itu pun lalu mengumpulkan tulang belulang tentara Jepang yang naas tersebut menjadi satu di bawah sebuah pohon besar, dan setelah itu mereka pun kembali lagi dalam wujud manusia biasa yang tidak lain adalah para pendekar yang tadi sudah membawa mereka ke tengah hutan tersebut. Menyadari hal itu, Baja dan Kasro pun segera memikirkan cara untuk bisa keluar dari kerangkeng bambu yang telah mengurung mereka. Tapi hingga fajar menyingsing, Baja, Kasro, dan teman-teman lainnya pun tak bisa juga dapat membebaskan diri dari dalam kerangkeng bambu. Setelah langit kembali terang, para pendekar itu pun pergi, dan tak lama kemudian muncul 5 pendekar lainnya yang ikut menjaga Baja dan para tahanan lainnya, termasuk 5 tentara Jepang yang masih tersisa. Jika kita tidak segera pergi dari tempat ini, aku yakin kita itu akan jadi mangsa dari manusia harimau, bisik Baja kepada Kasro. Tapi seandainya kita bisa keluar, kita juga akan diterkam makhluk-makhluk siluman itu, Ja, balas Kasro yang sudah merasa putus asa dengan semua kemungkinan yang ada. Sekarang kita harus mulai merusak kerangkeng ini. Aku yakin malam nanti kelima pendekar itu akan memangsa para tentara Jepang biadab itu. Dan ketika mereka sudah kenyang melahap para tentara sialan itu, barulah kita pergi diam-diam, lalu berlari sejauh mungkin, bisik Baja yang mencoba untuk meyakinkan Kasro dan teman-teman lainnya. Mau tak mau, Kasro dan para teman-temannya pun mulai mengikuti arahan dari Baja. Mereka berpikir lebih baik mati dalam pelarian daripada harus pasrah dengan keadaan dan mati tanpa perlawanan.
Apalagi harus mati sebagai mangsa dari para manusia harimau yang sebelumnya mereka pikir para pendekar itu akan menjadi penolong mereka karena mereka masih sama-sama bangsa Indonesia. Tapi harapan mereka pun harus kandas ketika mereka menyadari bahwa mereka hanya akan dijadikan mangsa hidup-hidup dari para pendekar yang ternyata adalah manusia harimau yang sangat terkenal di Pulau Sumatera. Menjelang sore hari, Kasro dan teman-teman lainnya pun sudah dapat merusak kerangkeng bambu yang mengurung mereka. Mereka pun kini sudah bersiap untuk melarikan diri ketika para pendekar yang menjaga kerangkeng mereka tersebut telah berubah wujud dan kembali menyantap para tahanan Jepang. Selagi kondisi masih aman, Bajat dan yang lainnya pun memilih untuk tidur terlebih dahulu guna mempersiapkan diri dalam pelarian yang malam nanti. Ketika langit berubah menjadi gelap, Baja pun mulai terbangun dan dengan perlahan ia mulai membangunkan teman-teman yang lain. Baja, Kasro, dan yang lainnya pun terkejut ketika suasana di dalam hutan tiba-tiba saja sepi. Tentara Jepang pun kala itu sudah tak terlihat dalam kerangkengnya. "Apa yang terjadi, Ja?" tanya Kasro kepada Baja. "Wah, entah, Sro. Ketika aku terbangun, kondisi sudah sepi dan para tentara itu sudah tidak lagi berada di dalam kerangkeng. Sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk kita melarikan diri, Ja," ujar Kasro dan yang lainnya. "Betul. Sekarang keluarlah satu persatu dan jangan membuat suara gaduh," jawab Baja sambil terus mengedarkan pandangannya ke arah depan. Tidak butuh waktu lama, Baja, Kasro, dan para tahanan lainnya pun kini sudah berada di luar kerangkeng bambu yang sudah mengurung mereka. Bersamaan dengan itu, langit pun mulai bergemuruh. Kilatan petir menerangi keadaan hutan walau sesaat. Baja yang dipercaya oleh kawan-kawannya itu pun mulai memimpin pelarian mereka yang tidak lama kemudian disusul hujan deras yang turun mengguyur hutan rimba Sumatera tersebut. Dengan sangat berhati-hati, Baja pun mencari jalan agar tidak menimbulkan suara-suara yang kemungkinan akan memancing manusia-manusia harimau yang kini entah di mana keberadaannya. Setelah jauh berjalan, Baja dan kawan-kawannya pun mulai menemukan jasad tentara Jepang yang sudah tidak utuh lagi. Lalu, dari tempatnya berada, Baja pun memilih untuk berjalan ke sebelah kanan agar terhindar dari manusia harimau yang sepertinya baru saja selesai melahap hidup-hidup tentara Jepang tadi. Dari arah depan, Baja pun mulai mendengar suara orang berteriak. Suara yang tidak jelas artinya itu harus berakhir dengan jeritan kencang dan teriakan ketakutan yang tidak lain adalah jerit ketakutan dari salah seorang tentara Jepang. "Biar mampus," umam Kasro yang sepertinya senang kalau mendengar suara jerit kesakitan tentara Jepang yang terkenal itu. Suara-suara jeritan lainnya pun mulai terdengar saling bersautan. Dan di saat itulah Baja pun meminta kepada teman-temannya untuk berlari sekuat tenaga agar bisa menjauh dari sosok manusia-manusia harimau yang saat itu sedang menikmati makan malam mereka. Tanpa ragu lagi, 4 orang teman Baja dan Kasro pun berlari sekencang mungkin dan mulai menjauh dari tempat Baja dan Kasro berada. Tapi ketika Baja ingin ikut berlari bersama mereka, Kasro kala itu justru terduduk dan meminta Baja untuk segera pergi meninggalkannya. "Sepertinya aku tidak mampu kalau harus berlari, Ja. Sudah, pergilah bersama yang lain. Aku akan menahan manusia-manusia yang telah menjadi siluman harimau itu," ujar Kasro yang merasa sudah pasrah dengan keadaan saat itu. "Ayo, Sro, sedikit lagi kita akan selamat. Kau harus tetap hidup dan kembali pada keluargamu," balas Baja mencoba menyemangati Kasro. "Sudah, pergi saja, Ja. Selamatkan dirimu. Kau harus bisa selamat dan tetap hidup, agar nantinya ada orang yang bisa menceritakan kejadian ini kepada anak cucu mereka dan juga orang-orang lainnya. Ceritakanlah tentang perjuangan hidup kita ini, Ja. Ceritakan betapa mengerikannya hari ini. Ceritakan semua agar anak cucu kita dapat menghargai semua perjuangan para pendahulunya dalam meraih kemerdekaan bangsa ini, Ja," ucap Kasro sambil mulai menangis. "Pergi, pergilah, Ja. Biar saja aku yang menjadi mangsa siluman itu. Jika aku mati nanti, kirimkanlah aku doa. Ingatlah namaku selalu. Kasro bin Mahmud. Kau harus mendoakanku, Ja. Sekarang pergi," imbuk Kasro yang sepertinya memang sudah tak bisa lagi berlari. Baja yang merasa sangat penasaran dengan kondisi Kasro pun segera memeriksa tubuh kawan seperjuangannya itu.
Dan betapa terkejutnya Baja ketika ia melihat ada luka menganga di bagian kaki Kasro yang membuatnya tak mampu berlari. Sudah, menjauhlah dari tempat ini, Ja. Biarkan aku yang akan memancing para manusia harimau itu, ujar Kasro yang kini duduk bersandar pada sebuah batu hitam di tengah-tengah hutan tersebut. Baja yang awalnya mau menuruti kemauan Kasro itu harus mengurungkan niatnya dan meminta Kasro untuk bersembunyi di balik semak belukar hutan tersebut. Setelah Baja dan Kasro mendengar suara jeritan yang datangnya dari arah depan mereka, Kasro dan Baja yakin jika suara jeritan itu berasal dari salah satu kawannya yang sudah terlebih dahulu melarikan diri. Tubuh Kasro pun gemetar ketika mendengar suara jeritan lainnya dan dia pun sangat mengenali suara tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Kasro dengan suara lirih. Tenang, tenang Sro. Sekarang kita tunggu sampai pagi datang. Kita akan selamat. Kita akan kembali bertemu dengan keluarga kita, sahut Baja yang terus saja menyemangati Kasro. Setelah suasana hening, tiba-tiba terdengar lagi suara jeritan yang seolah memecah keheningan malam di hutan rimba tersebut, disertai suara petir yang menggelegar. Suara jerit kesakitan itu sangatlah menyayat hati, hingga membuat tulang-tulang di tubuh Baja dan Kasro pun seolah melunak. Di tengah suasana mencekam itu, Kasro pun mulai berzikir dengan pelan dan hal itu pun lalu diikuti oleh Baja yang juga membacakan zikir untuk menenangkan diri mereka. Ya Allah, hamba ikhlas jika hamba harus mati di tengah hutan ini, bisik Kasro. Tapi jika hari ini belum menjadi hari kematian kami berdua memohon perlindunganmu ya Allah. Selamatkan kami berdua dari makhluk-makhluk ciptaanmu yang ingin menjadikan kami mangsanya ya Allah, imbu Kasro dalam doanya itu. Setelah itu, tiba-tiba suasana menjadi tenang. Hujan pun mulai berhenti. Tapi Baja dan Kasro pun harus kembali dikagetkan dengan suara jeritan teman mereka yang lain. Ya, suara itu sepertinya menjadi suara terakhir dari kawan-kawan Baja dan Kasro yang harus meninggal dunia dalam perjuangan menyelamatkan diri dari kawanan manusia harimau yang menjadi legenda di Pulau Sumatera. Baja dan Kasro pun tidak henti-hentinya berdoa dan terus saja berzikir hingga samar-samar mulai terdengar suara-suara yang datang ke arahnya. Suara-suara itu terdengar dari segala penjuru arah dan sepertinya Baja dan Kasro kala itu sudah terkepung oleh manusia-manusia harimau. Dan benar saja, suara auman beberapa manusia harimau itu seperti membuat jantung Baja dan Kasro berhenti berdetak karena sangat terkejut. Tak terasa, air mata pun jatuh membasahi wajah Baja dan Kasro ketika di sekelilingnya kini sudah ada kawanan manusia harimau. Senang bisa bertemu denganmu, Ja, ucap Kasro yang duduk di samping Baja sambil tersenyum kepada Baja, lalu ia memejamkan matanya. Aku juga sama. Terima kasih sudah menemaniku di saat-saat akhir, balas Baja sambil memandang sosok Kasro yang sepertinya sudah ikhlas untuk kembali kepada Sang Pencipta. Suara takbir pun terdengar dari kedua orang sahabat itu. Baja dan Kasro kini sudah tidak lagi takut untuk menghadapi kematiannya malam itu. Seingat Baja, ada sekitar 10 orang lebih manusia yang kepala dan tangannya sudah berwujud harimau belang dan makhluk-makhluk tersebut berdiri dengan sorot mata buas mengelilingi Baja dan Kasro. Suara auman manusia-manusia harimau itu kembali terdengar menggema dengan jarak yang cukup dekat dari tempat Baja dan Kasro berada. Tapi selain suara-suara itu, Baja dan Kasro pun mendengar derap langkah kuda serta juga auman-auman harimau lainnya dari berbagai arah. Didorong rasa penasaran, Baja pun memberanikan diri untuk membuka kedua matanya dan pemandangan menakjubkan pun mulai terlihat di depan mata Baja saat itu. Ya, Baja melihat puluhan, bahkan ratusan manusia harimau yang terlihat menunggangi kuda dan kini berkumpul mengelilingi Baja, Kasro dan manusia-manusia harimau yang ingin memangsa mereka. Kawanan manusia harimau Sumatera yang sudah tidak sabar ingin memangsa Baja dan Kasro pun harus menghentikan aksinya ketika suara auman besar terdengar menggelegar dari salah satu manusia harimau penunggang kuda tersebut. Para manusia harimau itu pun lalu merapatkan diri untuk menghadapi para manusia harimau yang menunggangi kuda.
Tak lama setelah itu, beberapa manusia harimau yang menunggang kuda itu pun segera turun dari tunggangan mereka dan mendekat ke arah 12 manusia harimau yang ada di hadapan Baja serta Kasro tersebut. "Perkenalkan, namaku Kombang, dan kami adalah para harimau dari Pulau Jawa," ujar salah satu manusia harimau hitam dengan mata kuningnya yang menyala terang itu. "Ada perlu apa? Para siluman harimau Jawa jauh-jauh datang ke wilayah kekuasaan siluman harimau Sumatera ini?" Tanya salah satu sosok manusia harimau yang berdiri paling depan dan berhadapan langsung dengan manusia harimau hitam yang bernama Kombang tadi. "Kami datang untuk meminta kalian membebaskan anak cucu keturunan dari manusia yang tinggal di daerah Cirebon," jawab manusia harimau hitam tersebut dengan tegas. "Apakah hanya itu kepentingan kalian?" tanya pemimpin dari manusia harimau Sumatera. "Benar, kami tidak memiliki kepentingan lain selain ingin membawa dua manusia ini," jawab manusia harimau hitam tersebut. "Jauh-jauh kalian dari Pulau Jawa hanya ingin menyelamatkan manusia yang sudah ditakdirkan untuk menjadi mangsa kami," balas pemimpin manusia harimau itu sambil tertawa mengejek. Mendengar perkataan pemimpin manusia harimau Sumatera yang seolah mengejek para harimau dari Jawa itu, salah seorang manusia yang sepertinya bukan dari golongan manusia harimau itu pun turun dan ikut menengahi permasalahan yang sepertinya sebentar lagi akan muncul. "Perkenalkan, namaku adalah Jaya Dewata. Akulah yang meminta para punggawa harimau Jawa untuk datang ke pulau ini. Tujuan kami hanya satu, ingin menyelamatkan anak keturunan dari salah seorang sahabat kami di masa lalu. Tidak kurang dan tidak lebih, itulah tujuan kami," ujar salah seorang yang sepertinya sangat dihormati para manusia harimau Jawa tersebut. "Jaya Dewata, kaukah yang disebut oleh para leluhur kami sebagai Prabu Siliwangi?" tanya pemimpin harimau Sumatera itu yang merasa terkejut mendengar nama Jaya Dewata. "Panggil saja namaku Jaya Dewata, dan aku sendirilah yang meminta dua anak manusia itu," jawab sosok yang ternyata adalah Prabu Siliwangi. "Baik, baik Sang Prabu, kami akan melepaskan mangsa kami," jawab pemimpin manusia harimau tersebut. "Terima kasih. Hari ini aku berhutang kepadamu," jawab Prabu Siliwangi. Tidak begitu. Kami mengenal sosok Prabu yang sangat disegani di pulau ini. Kami sangat bersyukur bisa bertemu langsung dengan salah satu Raja Agung dari Pulau Jawa," balas pemimpin manusia harimau Sumatera. "Kalau begitu terima kasih. Sekarang, izinkan aku untuk mengambil dua anak manusia itu," ujar Sang Prabu sambil memandang ke arah Baja dan Kasro. "Silakan. Jika ada keperluan yang lain, silakan sampaikan di sini saja. Kami para manusia harimau Sumatera akan dengan senang hati memenuhinya," balas pemimpin manusia harimau tersebut. "Sebenarnya aku sangat sedih jika ada manusia yang menjadi korban dari rasa lapar kalian. Kalau saja bisa, aku ingin para manusia harimau penjaga Nusantara ini bersatu dengan para manusia dari bangsa ini untuk mengusir para penjajah dari tanah Nusantara ini," ujar Sang Prabu kepada para harimau Sumatera itu. "Baik Prabu, aku dan keenam saudaraku berjanji, mulai hari ini kami tidak akan lagi memangsa manusia yang masih menjadi bagian dari bangsa di tanah air ini," jawab pemimpin manusia harimau Sumatera tersebut. "Syukurlah kalau begitu. Aku secara pribadi mengucapkan terima kasih atas ikrar yang telah diucapkan oleh ketujuh manusia harimau penjaga Pulau Sumatera ini. Dan aku yakin hal serupa akan dilakukan juga oleh para manusia harimau yang ada di Pulau Jawa," ujar Sang Prabu yang merasa senang dengan janji dari ketujuh manusia harimau Sumatera yang hingga kini masih menjadi legenda di pulau tersebut. Setelah menyelesaikan perbincangannya, manusia-manusia harimau Sumatera itu pun langsung berpamitan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Dan setelah itu, manusia harimau hitam itu lalu berubah wujud menjadi manusia biasa yang mana sudah pernah ditemui sebelumnya oleh Baja. Ya, manusia harimau hitam yang bernama Kombang tadi ternyata adalah sosok Ki Punuk. Ki Punuk pun segera menghampiri Baja dan Kasro dan meminta keduanya untuk berterima kasih secara langsung dengan Prabu Siliwangi. Pertemuan Baja dan Kasro dengan Sang Prabu tersebut adalah pertemuan pertama dan terakhirnya, karena setelah hari itu Baja pun tak pernah lagi bertemu dengan sosok Sang Prabu. "Terima kasih Prabu.
Hanya inilah yang bisa kami ucapkan kepada Sang Prabu, ujar Baja sambil memberi hormat dan menundukkan kepalanya. Sudah menjadi kewajibanku. Sekarang berdirilah, karena aku akan pergi lebih dulu dari tempat ini, jawab Sang Prabu yang langsung dilaksanakan oleh Baja dan juga Kasro. Biar yang lainnya hamba yang mengurusnya, Raden, ucap Ki Punuk sambil menundukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu, balas Sang Prabu yang langsung berjalan ke arah kuda yang menjadi tunggangannya tadi. Tak berselang lama, rombongan Prabu Siliwangi pun pergi meninggalkan hutan belantara di Pulau Sumatera tersebut. Setelah itu, Baja serta Kasro pun diberikan arahan langsung oleh Ki Punuk. Aku akan mengembalikan kalian berdua ke tempat asal kalian. Dan untuk mempersingkat waktu, kalian berdua akan merasakan sedikit rasa sakit dari benda yang akan membawa kalian ke tempat kalian nanti, ujar Ki Punuk yang dengan gerakan cepat langsung menusuk perut Baja dan juga Kasro. Dan disitulah akhir dari petualangan Baja dan Kasro, karena ketika Baja terbangun, Baja kala itu sudah berada di dalam kios bengkelnya. Pagi pun datang membawa suasana bahagia. Orang-orang kala itu bersorak gembira menyambut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Ya, Jepang menyerah lalu mengembalikan kemerdekaan bangsa Indonesia setelah dua kota besarnya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu. Mendengar kabar gembira tersebut, Baja pun berinisiatif untuk mencari teman seperjuangannya kemarin. Baja pun dengan tekad yang kuat pergi mencari Kasro yang diyakininya juga tinggal di kota Jakarta. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, akhirnya Baja pun berhasil menemukan Kasro. Kedua sahabat itu pun saling berpelukan, menangis bahagia karena sudah bisa selamat dari kejadian mencekam yang terjadi di Pulau Sumatera. Aku pikir aku itu hanya bermimpi, Ja, ujar Kasro sambil mengajak Baja duduk di teras rumahnya. Sama, begitu juga dengan Kusro. Aku juga berpikir kalau apa yang aku alami itu hanyalah mimpi, balas Baja yang matanya kini tampak berkaca-kaca. Memang sulit dipercaya, Ja. Apa yang telah kita alami seperti sebuah mimpi, tapi aku dapat membuktikan kalau apa yang kita alami itu bukanlah mimpi, ujar Kasro dengan yakin. Jadi kemarin aku itu mencari Madun yang tinggal tidak jauh dari pelabuhan tempat kita dipindahkan ke dalam kapal itu. Dan keluarga Madun pun menceritakan kalau Madun itu ditangkap tentara Jepang 3 bulan yang lalu. Dan sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui, Ja. Ibu Kasro lagi menjelaskan. Apakah Madun bersama kita waktu di hutan Sumatera itu, Sro? Tanya Baja penasaran. Iya, Ja. Dan suara jeritan yang kita dengar malam itu adalah suara dari Madun, jawab Kasro sambil mendudukkan wajahnya. Sudahlah, Sro, mungkin itu semua sudah menjadi nasib dari kawan-kawan kita, balas Baja sambil menghela nafas panjang. Setelah berbincang cukup lama, Baja pun akhirnya berpamitan untuk pulang ke bengkelnya. Dia pun juga mengatakan bahwa minggu depan dia berniat untuk kembali ke kampung halamannya untuk menjemput sang paman yang memiliki bengkel itu. Seminggu kemudian, Baja pun kembali ke kampung halaman dengan hati yang bahagia karena saat itu Indonesia sudah benar-benar merdeka. Tapi kebahagiaan Baja pun lenyap ketika Baja sampai di kampung halamannya. Baja disambut tangis dari keluarganya yang mengatakan bahwa Paman Yusuf sudah meninggal dunia seminggu yang lalu. Singkat cerita, setelah beberapa lama berada di kampung halamannya, Baja pun lalu memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan meneruskan usaha bengkel milik pamannya tersebut. Menjelang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, Baja pun ikut menyaksikan betapa bersemangatnya para pemuda bangsa ini yang sudah bersatu atas nama bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan itu, Baja pun lalu kembali ke kampung halamannya dan meminang seorang gadis yang sangat ia cintai. Dan dari sanalah Baja mulai menceritakan kisah yang pernah dialaminya kepada anak cucu keturunannya. Kisah ini memang mungkin terdengar hanya seperti dongeng semata, tapi menurut orang tuaku yang juga mendapatkan kisah ini dari kakekku, mengakui bahwa kisah ini
memang benar dialami oleh seorang pemuda yang bernama Baja dan juga Kasro yang akhirnya selamat dan terus bersahabat hingga akhirnya mautlah yang memisahkan mereka. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat mencekam dan unik ya. Ini kisah ini unik dan baru pertama kali juga ya kita membawakannya di channel Ilo Ekstrim ini. Tapi sekali lagi seperti di akhir kisah tadi, untuk terdengar mungkin seperti dongeng, dan kisah ini merupakan penuturan langsung dari kakek daripada Mas Haikal sendiri. Tapi seperti yang diungkapkan tadi di akhir kisah, terlepas dari bagaimanapun, terlepas teman-teman untuk percaya atau tidak, kisah ini keren banget dan yang pasti banyak sekali ya makna yang bisa kita ambil, hikmah baik yang kita ambil. Tapi sekali lagi di sini, untuk percaya atau tidak kami serahkan kepada para pendengar masing-masing. Yang jelas kalau saya pribadi, kepada kisah yang berdasarkan kisah nyata itu akan saya lebih ambil yang baik-baiknya saja ya, dan pasti akan ada makna atau hikmah yang baik dalam setiap kisah, dan mari kita buang yang buruk-buruk. Tapi memang legenda tentang 7 manusia harimau ya di Pulau Sumatera itu sangat melegenda dan salah satu kisah favorit saya. Dan sekali lagi Mas Untung, terima kasih atas editing naskahnya yang keren habis. Dan buat Mas Haikal, luar biasa kisahnya dari Cirebon ya. Dan ditunggu lagi nanti kisah-kisah kirimannya. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman, para penikmat horor, para pecinta horor, khususnya kepada para subscriber dari Ilo Ekstrim. Dan saya suka ya di akhirnya itu, intinya apa yang terjadi dalam kisah tadi itu adalah lebih kepada mengenang dan lebih bisa kita menghargai ya perjuangan dari para pahlawan kita dalam meraih kemerdekaan yang dulu, dengan mana mungkin salah satunya adalah mempererat tali persaudaraan, terutama di tahun-tahun seperti ini. Jadi keren banget. Sekali lagi, buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang punya komentar lain atau pendapat lain, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silahkan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan buat yang belum subscribe, silahkan diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi. Dan setiap jam 7 malam kami akan upload di Ilo Ekstrim ini. Dan mungkin buat teman-teman yang mau seperti Mas Haikal ya, ingin dibawakan kisahnya ya, yang diangkat dari kisah pribadi, dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi yang bertemakan horor misteri, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Jadi bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam rekaman audio boleh, rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan teman-teman semuanya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila mungkin ada kesalahan saya dalam berkata-kata, atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di Ilo Ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.